Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ikrom dengan NIM 2021-31137. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul merancang perwarupa mesin perpustakaan pintar berbasis digital dengan metode K-means sebagai upaya pengembangan minat baca di Indonesia. Gambaran umumnya, yang pertama latar belakang, selanjutnya permasalahan penelitian, selanjutnya tujuan dan manfaat, selanjutnya tinjauan pustaka, selanjutnya kerangka pemikiran, selanjutnya analisa kebutuhan, selanjutnya perancangan model, selanjutnya dan yang terakhir teknik analisis K-means. Latar belakang. Di era digital ini, masyarakat mulai meninggalkan perpustakaan tradisional, sehingga minat baca di masyarakat kita belum mencapai tingkat yang optimal. Indonesia menduduki peringkat 2 paling bawah dalam hal literasi. Merancang perwarupa ini muncul sebagai solusi potensial untuk menggabungkan teknologi dan literasi. Teknik analisis yang populer dalam mengolah data adalah K-means. Diharapkan bahwa perwarupa mesin perpustakaan pintar berbasis digital dengan metode K-means akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Permasalahan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu faktor perubahan gaya hidup menjadi penyebab. Yang selanjutnya merancang mesin yang bisa merekomendasikan buku. Selanjutnya algoritma K-means diharapkan dapat menjadi landasan perancangan sistem perwarupa. Yang kedua ada ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkupnya fokus merancang perwarupa menggunakan algoritma K-means. Yang kedua, merancang sistem yang dapat mengelompokkan buku sesuai histori pengguna. Dan yang terakhir, didukung oleh database berelasi dan gambaran aplikasi. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana meningkatkan literasi melalui pengembangan smart library. Yang kedua, bagaimana perpustakaan bisa dialokasikan di tempat umum. Dan yang terakhir, bagaimana perwarupa ini menjadi solusi cerdas untuk meningkatkan minat baca. Tujuannya untuk membuat strategi yang berkesan untuk meningkatkan minat baca melalui inovasi perwarupa mesin perpustakaan. Lalu mengenalkan kepada publik tentang perwarupa mesin perpustakaan yang terintegrasi dengan smartphone. Dan yang terakhir, mengembangkan metode K-means terkait pencarian genre dan penulis buku agar bisa berguna oleh banyak peneliti selanjutnya. Manfaatnya, memperluas perpustakaan ke berbagai lokasi, mempermudah masyarakat dalam mengakses. Yang kedua, mengembangkan model perpustakaan masa depan yang menjadi referensi di berbagai perpustakaan nasional bahkan internasional, memberikan kontribusi nyata pada upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat literasi Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat umum. Tinjauan pustaka. Peneliti pertama bernama Lupeng, meneliti pada tahun 2022 yang berjudul Intelligent Big Information Retrieval of Smart Library Based on GNN Algorithm, menyatakan teknologi deep learning memiliki prospek aplikasi yang luas di bidang pengenalan suara dan sebagainya. Perpustakaan juga secara bertahap mengintegrasikan pembelajaran deep learning. Untuk dapat mewujudkan manajemen dan penambangan nilai layanan pengetahuan yang tinggi pada smart library, ia mengusulkan algoritma GNN dengan 80% lebih tinggi dari metode umum sebelumnya. Penelitian yang kedua diteliti oleh si Gubi dan lain-lainnya dan rekan-rekannya pada tahun 2022 yang berjudul A Survey on AI Aided in IoT Technologies in Emerging Smart Library, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan IoT membuat ribuan perangkat pintar dapat saling terhubung satu sama lain dan diaplikasikan pada masyarakat. Kepustakawanan juga masuk ranah AI dan IoT dengan menggunakan NLP dan Deep Learning. Penelitian mereka bertujuan untuk memberikan skema yang sistematis, terstruktur, dan mendalam dalam bidang yang salah satunya adalah perpustakaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yan Liu dan Yan Gu pada tahun 2004 yang berjudul Construction of Smart Face Recognition Model for University Libraries Based on FastNet MER Algorithm, meneliti metode FastNet MMAR untuk menerapkan teknologi pengenalan wajah dalam membangun perpustakaan cerdas di universitas.
menunjukkan bahwa nilai error percocokan fitur model pada kondisi stabil hanya sebesar 0,04. Akurasi deteksi dataset mencapai 99,05% dan error deteksi hanya 0,51%. Model pengenalan wajah yang digunakan di perpustakaan cerdas universitas telah mencapai kepuasan guru sebesar 97,6% dan kepuasan siswa sebesar 96,8%. Berikut selanjutnya adalah kerangka pemikiran, menggambarkan kerangka pemikiran yang menggunakan metode K-means, di mana K-means mengolah database yang disimpan dengan DBMS seperti MySQL. Metode K-means diolah menggunakan Python dan teknik pengolahannya yaitu parallel processing. Diharapkan hasil pengolahan K-means dan database mampu menciptakan model yang pintar yang mampu menciptakan beberapa mesin yang terintegrasi melalui smartphone yang mampu melakukan keputusan rekomendasi buku. Selanjutnya analisa kebutuhan. Yang pertama, membutuhkan kumpulan dataset buku yang kompleks dalam melatih mesin agar lebih efisien dan memenuhi harapan rekomendasi buku pengguna. Yang kedua, membutuhkan hardware yang mumpuni karena K-means memerlukan perhitungan matematis yang rumit yang menghabiskan sumber daya CPU dalam jumlah besar. Berikut adalah perancangan model. Yang pertama, model mesin. Model mesin berukuran kompleks sehingga bisa diletakkan di berbagai tempat umum. Yang kedua, ada model aplikasi. Halaman login pada aplikasi Smart Library untuk menginput email dan password. Setelah register baru bisa masuk aplikasi. Selanjutnya, register untuk mendaftar dan disimpan informasinya di database. Yang terakhir ada beranda, tampilan beranda atau home dari aplikasi Smart Library. Berikut adalah model database. Yang pertama ada tabel user. Tabel user terdiri dari user ID, nama user, email, dan password. User ID sebagai primary key. Tabel buku terdiri dari buku ID, nama buku, penulis, genre, penerbit, dan tahun terbit. Dan primary key-nya adalah buku ID. Selanjutnya tabel history terdiri dari history ID, user ID, buku ID, tanggal ambil, dan tanggal kembali. History ID merupakan primary key dan user ID dan buku ID merupakan foreign key karena dia sudah masuk sebagai primary key di tabel lain. Teknik analisis dari teknik yang ada seperti mini batch K-means, K-means plus, elbow method, dan parallel processing. Teknik yang diusulkan adalah parallel processing. Alasannya karena cara kerjanya memanfaatkan prosesan simultan oleh beberapa inti CPU atau prosesor. Jadi semakin banyak inti CPU atau core pada CPU akan mempercepat kerja program. Juga spesifika hardware yang saya miliki menyanggupi untuk melakukan pemrosesan metode parallel processing sehingga mempercepat hasil dan evaluasi program K-means. Berikut yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.